FPI Reborn atau PKI Reborn. Deklarasi palsu oleh FPI palsu untuk dukungan palsu telah terjadi di Monas yang awal jadi patung kuda. Peserta yang konon dibagi uang 150.000 per orang, banyak yang merasa tertipu atau terjebak. Pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Habaib al-fadil dan al-ulama al-ajillah. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqan, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam sholat penting, selesai salam bubar. Berjamaah dalam i'tikaf penting, terbit matahari selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatruku, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innalah mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innalah mudrakun. Kita akan tertangkap. Di depan laut merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, Innallaha ma'ana, Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti, dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap, nanti kau ditangkap.
Kalla, tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, sedangkan bersama engkau hanya ada setan berada. Allahu Akbar. Terima kasih Allah segala kekhilafan. Al-Faqir, Al-Samad, hamba Allah yang baik. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Bendera FPI dibagi-bagikan dan dikibarkan secara demonstratif. Pidato penggerak berisi dukungan kepada Anies Baswedan untuk Presiden 2024 terbongkar nyata bahwa itu adalah masa FPI buatan atau jadi-jadian. Fitnah keji dimainkan Edi sang koordinator. Siapa dan bagaimana harus diusut mulai dari sini, atau mulai dari yang minta maaf viral di video. Mudah sekali untuk melacak aksi ini, apalagi bagi institusi setingkat kepolisian yang sudah sangat profesional. Problem klasiknya adalah adakah kemauan politik untuk itu? Kasar sekali permainan politik di negeri ini, tidak menampilkan wajah negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih berwarna machiavellisme, menggambarkan betapa rendahnya moral dan peradaban bangsa. Memfitnah dan merekayasa sepertinya menjadi hal yang biasa, diketahui oleh masyarakat pun tidak membuat bersalah, malu apalagi berdosa. Buzzer bersorak serta mendapat batu loncatan untuk memfarming bahwa Anies didukung organisasi terlarang atau FPI, padahal tidak ada putusan hukum yang menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Tapi ya itulah, suka-suka saja. Setelah kedok terbongkar, buzzer kini menjadi terbujur. Mau ngoceh apa lagi? Buzzer tuh memang tak pernah berpikir pakai otak, tapi pakai bujur. Berpolitik fitnah adalah kriminal. FPI yang bersalah terus dihabisi dengan segala cara. Tokohnya dipenjara dengan tuduhan sumir dan mengada-gada anggota Laskar dibunuh keji. Kegiatan dihalangi, organisasinya pun akhirnya dibubarkan. Semua itu pastikan ada tergores sebagai catatan hitam dari kezaliman rezim saat ini. Lucu juga komentar netizen, katanya jika FPI asli pasti akan dilarang untuk melakukan aksi, dibubarkan, bahkan mungkin ditangkap. Akan tetapi untuk aksi FPI yang bebas mengibarkan bendera dikawal oleh aparat, maka dipastikan itu adalah FPI palsu. Jadi, ternyata bukan hanya itu tukang gigi palsu, tukang perhiasan palsu, atau tukang rambut palsu, tetapi juga ada tukang demo palsu dan tukang bikin